Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Rafika, kelas 3E, nomor induk mahasiswa 05131875, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan membawakan materi yaitu mengenai kewirausahaan. Nah, untuk teman-teman simak ya videonya. Set yang pertama yaitu pengertian dan teori motivasi dan pengertian peluang usaha. Nah, teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Grametz dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk peluang usaha secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesempatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, adapun set yang kedua yaitu saya akan menjelaskan jenis-jenis motivasi dan ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Jenis-jenis motivasi yaitu motivasi primer dan yang kedua yaitu motivasi sekunder. Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari peluang usaha yang baik. Yang pertama, punya nilai jual. Dua, bukan bisnis musiman. Yang ketiga, memiliki nilai berkelanjutan dan dapat bertahan lama atau sustainable. Dan yang keempat, memiliki potensi di mana skala usaha bisa berkembang menjadi lebih besar. Yang kelima, memiliki sifat nyata dan bukan sekedar ambisi saja. Yang keenam, modal usaha yang tidak terlalu besar. Nah, yang ketujuh yaitu memiliki keuntungan atau profit yang menjanjikan. Nah, adapun set yang ketiga yaitu sifat motivasi dan analisa parsial. Nah, adapun beberapa sifat-sifat motivasi yaitu yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, adapun analisa parsial yaitu analisa ini kemudian disebut dengan analisis partial budgeting yang digunakan di dalam mengukur sejumlah perubahan di dalam dunia usaha. Biasanya variabel yang teliti itu hanya kemungkinan pada perubahannya tinggi, seperti pada biaya produksi, penerimaan, serta juga keuntungan. Slide yang selanjutnya yaitu analisa komprehensif. Di dalam pengertian peluang usaha, analisa komprehensif tersebut sangat perlu. Analisa ini dilakukan dengan secara menyeluruh. Nah, adapun proposal usaha yang saya buat yaitu keripik pisang. Keripik pisang merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang renyah dan harganya yang murah, yang ditawarkan menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik pisang mulai diinovasikan berbagai varian rasa, seperti ada yang menggunakan tambahan coklat pada keripik pisang tersebut. Slide yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan proyek dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini. Diperlukan usaha-usaha yang bersifat agresif, kreatif, penuh perhitungan, dan berorientasi pasar. Usaha tersebut juga diharapkan mampu memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja potensial yang saat ini jumlahnya sangat melimpah, baik itu angkatan kerja maupun angkatan kerja lama, yang karena kondisi perekonomian makro terpaksa harus menganggur akibat tidak hanya kesempatan bekerja atau terkena PHK. Dengan demikian, tujuan dari pengembangan proyek itu sendiri ada dua, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi adalah yaitu meningkatkan pendapatan, sementara aspek sosial adalah sedikitnya untuk membantu masyarakat dalam mengatasi pengangguran. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil pembahasan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi merupakan suatu alasan yang juga dapat menjadi dorongan bagi setiap orang untuk melakukan, menuntaskan, menyelesaikan suatu kegiatan yang mereka mulai untuk mencapai goals atau tujuan yang sudah ditentukan oleh motivasi tersebut. Nah, yang kedua, peluang usaha secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesempatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini dapat berupa keuntungan uang hingga kekayaan yang dicapai dengan cara melakukan usaha tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, adapun yang terakhir yaitu dari proposal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha pembuatan kerupuk pisang dinilai sangat menjanjikan dan memiliki perspektif ekonomi yang cukup bagus. Hanya saja dibutuhkan beberapa inovasi-inovasi baik, itu berupa rasa keripik maupun dari tampilan luarnya yang lebih menarik.
Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai motivasi, peluang usaha, dan proposal yang mengenai keripik pisang. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.